Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal ahibbah, usinu iyyakum bitaqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku yang saya cintai, yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan ini kita lanjutkan materi kajian kita tentang keutamaan salat berjamaah. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara keutamaan salat berjamaah, yaitu Allah Azza wa Jalla menjamin orang-orang yang senantiasa menghadiri solat berjamaah dalam fi sabilillah, mereka terhitung fi sabilillah, mereka mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara yang menunjukkan keutamaan solat berjamaah, yaitu keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang menempati saf kanan. Yang sebelumnya kita sudah menyebutkan hadis bahwasanya orang-orang yang mendapatkan saf yang pertama, mereka mendapatkan solawat, ya, Allah dan para malaikat berselawat untuk orang yang mendapatkan shaf yang pertama di dalam solat. Dan ini sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'ala as-saffil awwal aw as-sufuf al-ula. Sesungguhnya Allah azza wa jalla dan para malaikatnya berselawat untuk orang yang berada di shaf yang pertama. Untuk orang yang berada di shaf yang pertama. Ini menunjukkan keutamaan besar bagi orang yang menghadiri solat berjamaah dan mendapatkan shaf yang pertama. Berikutnya, di antara yang menunjukkan keutamaan solat berjamaah, ada keutamaan lebih bagi orang yang menempati shaf kanan imam, shaf yang bagian kanan imam. Dan ini sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat bagi saf-saf yang kanan, bagi saf-saf yang kanan. Nah, ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang mendapatkan shaf yang pertama, kemudian dia menempati shaf yang bagian kanan imam. Jadi dia sudah mendapatkan salawat dari Allah dan para malaikat karena mendapatkan shaf yang pertama. Kemudian dia mendapatkan salawat dari Allah dan para malaikat karena dia mendapatkan atau menempati shaf kanan imam. Karenanya as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, mereka senang apabila solat bersama Rasulullah SAW mengambil shaf bagian kanan. Nah, ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat yang mulia Al-Bara radhiyallahu anhu qala, kunna idza sallayna khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminih. Ahbabna
ay an nakuna an yaminihi fayuqabbilu alaina biwajhihi. Dahulu apabila kami salat ya di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami senang menempati saf di bagian kanan beliau sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian setelah itu fayuqabbilu alaina biwajhihi, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menghadap ke kita dengan wajahnya. Al-Imam Al-Allamah Muhammad Syamsul Haq memberikan ta'liq dari ucapan sahabat yang mulia Al-Barra ini. Beliau mengatakan li kauni yaminis saf afdal. Ini menunjukkan bahwasanya saf kanan imam ini adalah lebih utama. Ya, lebih utama. Wa likaunihi alaihi salam yuqabbilu alaina biwajhi inda salam awalan qabla yuqabbil ala man ala yasarihi. Ya, karena ketika Rasulullah SAW mengucapkan salam, beliau sallallahu alaihi wasallam ya, ketika beliau salam dulu ke kanan. Ya, jadi beliau melihat dulu saf yang bagian kanan, kemudian setelah itu ya beliau melihat kepada saf yang kiri. Jadi faedah hadis ini menunjukkan bahwasanya saf kanan imam itu lebih utama daripada saf kiri imam. Naam. Walaupun pada mendapatkan saf yang pertama ya, kita sama-sama mendapatkan saf yang pertama ya, tapi saf yang bagian kanan imam ini lebih utama daripada saf yang bagian kiri imam. Nah, kemudian saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang menunjukkan keutamaan salat berjamaah, bahwasanya Allah Azza wa Jalla ya takjub dengan orang yang salat berjamaah. Allah Azza wa Jalla takjub melihat orang-orang salat berjamaah, melihat hambanya salat berjamaah. Dan yang mengabarkan kita ini adalah an-natiq bil wahyi, yaitu yang berucap dengan wahyu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha la ya'jabu minas salati fil jami'. La ya'jibu minas salati fil jami'. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ta'ajjub dengan salat fil jami', yakni salat berjamaah. Nah, maka sungguh berbahagialah orang-orang yang ketika dia berkumpul dan perkumpulannya itu adalah melaksanakan solat berjamaah yang Allah Azza wa Jalla takjub dengan mereka. Nah, kita gambarkan apabila kita di dunia ini, ikhwah, misalnya kita adalah satu kelompok di suatu perusahaan, misalnya kelompok kita ini mendapatkan penghargaan yang sangat tinggi karena kita melakukan mendapatkan pekerjaan yang memuaskan, yang kemudian misalnya ketua perusahaan kita atau bos kita ya memberikan penghargaan kepada kita ya karena dia takjub dengan prestasi yang kita dapatkan. Lalu bagaimana dengan di sini hamba-hamba Allah yang Allah Azza wa Jalla takjub dengannya, Allah senang kepada mereka. Ini menunjukkan di antara sekian banyak keutamaan orang yang menghadiri solat berjamaah. Kemudian setelah itu, ahibbati fillah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di antara yang menunjukkan keutamaan solat berjamaah ya, yaitu siapa saja yang bertepatan takminnya membaca amin bersama malaikat,
maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Iya. Ini menunjukkan bagaimana dosa-dosa kita itu akan berguguran apabila kita bertepatan takmin setelah imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lalu kita membaca amin, dan takmin kita ini bertepatan dengan takmin malaikah, maka Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, dari sahabat yang mulia Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imam. Rasulullah SAW bersabda, idza qala al-imam, apabila imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya, faqulu amin. Apabila imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka katakanlah amin. Fa innahu man wafaqa qawlahu qaulal malaikah, sesungguhnya siapa saja yang bertepatan, wafaq, ya, ucapan aminnya ini dengan ucapan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Naam. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla tidak didapatkan oleh orang yang sholat sendirian di rumah. Tidak didapatkan oleh mereka-mereka yang sholat sendirian di rumahnya. Siapa yang mendapatkan ini? Keutamaan mendapatkan shaf pertama. Ya. Bahkan sudah kita sampaikan bagaimana Rasulullah SAW mengabarkan, lau ya'lamuna ma fin nida, sesungguhnya apabila mereka mengetahui apa yang akan mereka dapatkan di an-nida, ya, panggilan azan, was-saffil awal, dan apa yang mereka besar pahala yang mereka dapatkan di shaf yang pertama, ya, illa ajdahimu alaih lasdahamu alaih, kecuali dengan mereka berdesak-desakan, ya, maka pastinya mereka akan berdesak-desakan untuk mendapatkan shaf yang pertama. Begitu besar, ya, keutamaan pahala yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang senantiasa tanggap dan mengejar shaf yang pertama. Kemudian Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa-dosa orang yang melaksanakan sholat berjamaah setelah dia menyempurnakan wudunya. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia, Thalith Khulafa'ir Rasyidin, Khalifatul Rasulullah SAW yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardhah, qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul man tawadda'a lis-salati fa asbaghal wudu, siapa yang berwudu untuk salat dan dia sempurnakan wudunya, thumma masa ila sholatil maktubah, kemudian dia berangkat untuk salat wajib, fasallaha ma'an nas, dan dia melaksanakan salat ini bersama manusia, au ma'al jamaah, atau bersama jamaah, au fil masjid, atau dia salat di masjid, ghafarallahu lahu dzunubahu, maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, karenanya tidak heran bagaimana semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk menghadiri salat berjamaah, sampai kita dapatkan hadis Rasulullah SAW berkeinginan memerintahkan orang untuk mengimami salat, dan beliau mengatakan, aku akan keluar dan aku cari, ya, aku keluar bersama sebagian orang membawa kayu bakar, dan aku cari rumah-rumah orang-orang yang tidak menghadiri salat berjamaah, fa ahriku buyutahum, dan dengan kayu ini aku bakar rumah mereka, kata Rasulullah SAW. Ini menunjukkan apa jamaah? Menunjukkan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW ingin umatnya ini adalah umat yang mendapatkan kebaikan yang besar. Ya, karenanya Rasulullah SAW
tidak akan meninggalkan satu kebaikan pun kecuali itu sudah ditunjukkan oleh beliau SAW untuk umatnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah kajian kita tentang keutamaan salat berjamaah pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.